Akhirnya antara guru dan murid saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, seperti yang sudah dituliskan di dalam kitab taklim. Ketika Hasyim Asy'ari itu mendapatkan gelar Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari, terdengarlah kabar demikian oleh Mbah Khalil. Mbah Khalil Bangkalan itu sangat bangga, sangat senang, sangat bunga mendengar seorang muridnya itu bisa demikian. Saya saja tidak bisa, kok murid saya bisa. Lah itulah kesenangan seorang guru, kesenangan seorang ustadz terhadap muridnya. Lalu Mbah Khalil itu mengambil tindakan. Beliau itu sowan ke rumah ibu Mbah Hasyim, nyantri lah, kesana itu nyantri. Sesampainya Mbah Khalil di kediamanipun Hasyim Asy'ari, di pondok Hasyim Asy'ari, beliau itu pertama bertemu dengan seorang pengurus. Di situ ditanya-tanya Mbah Khalil, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Dengan siapa?" "Saya Khalil." "Dari mana?" "Dari Madura." "Putra siapa ya?" "Saya putra Abdul Latif." "Oh, ya, ntar saya sampaikan kepada Pak Kiai," pada Hasyim Asy'ari yang dimaksud. "Ntar saya sampaikan kepada Pak Kiai ya." "Oh ya." Lalu si pengurus tersebut, santri tersebut itu matur, ngomong kepada Kiai Hasyim, "Assalamualaikum Kiai." "Ya, ada apa Kang?" "Itu ada santri baru." "Dari mana?" "Dari Madura." "Namanya siapa?" "Namanya Khalil Pak Kiai." "Lalu bapaknya siapa?" "Abdul Latif." Lah, seketika Hasyim Asy'ari itu kaget, "Ya Allah, ini ada apa? Maksudnya ini apa Pak Kiai? Saya kok kesini mau mondok, orang saya juga muridnya kok malah ngaji sama saya." Bingung. Hasyim Asy'ari itu bingung, dan gimana cara ngomong sama Pak Kiai. Lalu Hasyim Asy'ari itu memberanikan diri untuk menemui Mbah Khalil. "Assalamualaikum Yai, ngapunten niki Yai, ngapunten, santri kula pun tak omahi sedanten, pun tak marahi sedanten. Sudah saya marahin semua santri saya. Maaf atas ketidaksopanan santri-santri saya Pak Kiai." "Sudah sih, nggak apa-apa, sudah, orang saya di sini nyantri kok. Saya di sini tuh mau ngaji sama kamu, Sim. Saya di sini mau ngaji. Udah nggak apa-apa. Ya sewajarnya, saya kan santri baru di sini, saya mau ngaji sama kamu, Sim." "Ya Allah, saya salah apa ya Allah? Dosa apa yang telah saya perbuat sampai Pak Kiai saya begini sama saya ya Allah?" Lah, akhirnya Mbah Khalil itu ditawari, "Kamu di kamar sini Pak Kiai, jenengan teng kamar niki, daharan mungkin kula sing nyiapaken." Lalu Mbah Hasyim, "Saya tidak mau, Sim. Saya perlakukanlah saya seperti santri-santri yang lain, Sim. Jangan kamu beda-bedakan." Mbah Hasyim itu bingung, "Ya Allah, bagaimana ini? Pak Kiai sudah begini." Lalu Mbah Hasyim itu mengambil tindakan.
Ya sudah begini Pak Kiai. Sekarang saya kan guru jenengan Pak Kiai. Nggih Kiai. Berarti jenengan itu harus nurut apa kata saya Pak Kiai. Nggih. Sekarang jenengan tidur di kamar yang situ, makanan saya yang menyiapkan. Ini perintah guru Pak Kiai. Jadi jenengan kamu itu harus nurut sama guru. Mbah Khalil bingung lagi. Aduh ini Mbah Hasim. Hasim ini gimana? Ya sudah. Sekarang dia itu guru saya, jadi saya itu harus nurut sama dia. Akhirnya antara guru dan murid saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain, seperti yang sudah dituliskan di dalam kitab taklim. Luar biasa. Sampai antara guru dan murid berhasil mencetus generasi golongan organisasi yang besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan terjadinya generasi organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di situ ada juga salah satu santri yang berperan besar di Nahdlatul Ulama. Siapa? Yaitu As'ad, Kiai As'ad Situbondo. Beliau itu sangat nurut, beliau itu sangat hikmah kepada Kiai, sangat takdim, sangat mengikuti apa kata Kiai. Beliau ngomong A, Pak Kiai ngomong B, beliau ikut B. Pokoknya sangat-sangat baik mengikuti Pak Kiai. Sampai-sampai di rumah itu santrinya banyak. Masyarakatnya mengakui bahwasanya beliau itu adalah seorang wali. Bahkan saya sendiri ini mengatakan As'ad itu adalah seorang wali. Juga beliau itu mempunyai trik cara untuk mentaubatkan seorang orang-orang, apalagi preman-preman. Jadi pada suatu hari di masjid Kiai As'ad, setiap Jumatan serandal itu pasti pada hilang, setiap Jumatan. Mbah As'ad itu dapat laporan dari warga, Pak Kiai, ini bagaimana? Setiap kali selesai Jumatan serandal kok pada hilang, ini gimana Pak Kiai? Serandal selalu hilang Pak Kiai. Oh apa iya? Jawab As'ad. Nggih Kiai, iya Pak Kiai, serandal selalu hilang. Oh kalau begitu ya sudah, saya besok yang ngurus. Akhirnya diuruslah oleh Kiai As'ad. Bagaimana Kiai As'ad mengurus tentang permasalahan tersebut? Ketika sedang sholat Jumat, selesai sholat Jumat, serandal Kiai As'ad pun hilang. Ya Allah, serandalnya Kiai As'ad juga hilang. Lalu baru cepat-cepat ambil tindakan Kiai As'ad. Pergilah As'ad itu ke pasar. Kiai As'ad mempunyai kenalan yang namanya Kiai preman. Namanya saya lupa. Katakanlah di situ Jack. As'ad itu menemui Jack di pasar. Jack, assalamualaikum Jack. Waalaikumsalam Kiai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Pak Kiai? Alhamdulillah saya baik Jack. Begini Jack, saya ada permasalahan Jack. Gimana ke Pak Kiai? Gimana, ada apa? Ada yang memusuhi Pak Kiai, ada yang jahil sama Pak Kiai, ada yang mengancam Pak Kiai, ada yang melukai Pak Kiai, ada yang menyakiti Pak Kiai. Saya yang akan membela Pak Kiai sampai detik darah penghabisan saya Pak Kiai. Sudah dulu, jangan marah-marah dulu Jack. Ini bukan permasalahan berantem atau bagaimana Jack. Serandal ini Jack.
serandal saya, serandal jamaah saya di masjid itu selalu hilang, Jack. Saya bingung, Jack. Saya mau minta bantuan sama kamu, Jack. Tolong itu masjid diamankan supaya serandal nggak pada hilang, Jack. Itu gimana caranya, Jack? Oh begitu Pak Kiai. Ya sudah, saya yang akan nunggu masjid, saya yang akan jaga, saya jamin aman. Itu kata preman tersebut. Lalu dijaga oleh preman tersebut 1, 2, 3 minggu aman, nggak ada yang hilang. Tapi Jack itu berpikir, saya ini kan preman besar, menguasai situ Bondo, nggak ada yang berani sama saya. Kok saya cuma disuruh menjaga serandal saya? Malu saya, gengsi. Ini saya harus lapor sama Pak Kiai ini. Pak Kiai nggak pas ini Pak Kiai. Akhirnya Jack itu lapor pada Kiai. Assalamualaikum Yai. Ada apa Jack? Gimana kabar kamu, sehat? Sehat Kiai. Tapi ini rasa-rasanya ada yang tidak pas Pak Kiai. Apa yang tidak pas, Jack? Begini Pak Kiai. Pak Kiai kan tahu sendiri, saya ini seorang preman. Saya ditakuti orang-orang Pak Kiai. Tapi kok saya disuruh jaga serandal, ini gimana Pak Kiai? Lalu mau kamu apa? Ya sudah, begini saja Pak Kiai. Saya tak Jumatan. Saya yang Jumatan Pak Kiai. Lalu yang jaga masjid, santai Pak Kiai, saya ada anak buah. Saya ada tangan kanan yang sangat berani, nanti yang akan menjaga serandal jamaah. Akhirnya si Jack itu jamaah, akhirnya sholat jamaah. Lah, tangan kanan si Jack 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu aman, serandal nggak ada yang hilang. Tetapi tangan kanannya juga berpikir demikian. Seperti apa yang dipikirkan Jack? Saya kan seorang tangan kanan, kok saya cuma disuruh jaga serandal, saya nggak terima. Saya tak jamaah saja. Akhirnya jamaah juga lapor kepada Jack. Jawabannya demikian. Saya punya jamaah, saya juga punya tangan kanan, bos. Saya punya tangan kanan, nanti yang akan jaga anak buah saya. Ya sudah, bisa, tapi asal dijaga ya. Iya bos. Akhirnya gantian, yang jaga anak buahnya tangan kanan. Begitu terus menerus sampai premannya itu jamaah semua. Alhasil serandale aman, premane ya jamaah kabeh. Sing nyolong serandal ya premane. Ya Allah, itulah trik Kiai Asngat. Beliau itu mengerti siapa yang mencuri serandal. Paling ya anak buahnya si Jack. Kalau enggak si Jack, ya buktinya ketika semua preman itu jamaah, enggak ada itu serandal hilang. Luar biasa itu trik Kiai Asngat, sangat luar biasa. Ya Allah, itulah Kiai dulu, karomahnya sangat luar biasa. Begitulah seorang ulama dalam masyarakat, dalam bermusyawarah, bermasyarakat, berdaulat, bernegara, sangat luar biasa. Juga tidak pilih-pilih berteman, pilih-pilih orang seperti Mbah Dalhar. Itu seorang waliullah, seorang ulama sangat luar biasa. Beliau itu berteman dengan orang Cina. Ceritanya begini,
Beliau itu mempunyai seorang teman dari Cina, pengusaha besar, sangat luar biasa. Tetapi ceritanya orang Cina tersebut itu bangkrut, usahanya itu bangkrut, sampai pokoknya itu mumet, nggak bisa ketawa, nggak bisa senyum, merengut terus. Akhirnya orang Cina tersebut, katakanlah Koh, akhirnya si Koh itu mendatangi Mbah Dalhar, sowan matur kepada Pak Kiai Dalhar, "Assalamualaikum Mbah." Sampean Koh?" "Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat?" "Alhamdulillah Kiai, saya sehat." "Loh kok mukanya ditekuk-tekuk begitu, merengut, gimana, ada apa?" "Ayolah ketawa." Itulah Mbah Dalhar suka bercanda, sampai-sampai si Koh itu dikit-dikin, "Ayolah ketawa, ayolah ketawa, ayolah ketawa, jangan merengut begitu." "Benar Pak Kiai, ini saya sudah tidak bisa bertawa lagi, ini sangat mumet Pak Kiai, sangat bingung saya Pak Kiai." "Ayolah ketawa, ayolah," sampai dikit kayak anak kecil. Ya pancen si Koh itu sudah benar-benar tidak bisa tertawa, sangat bingung, sangat mumet. Lalu Mbak Dalhar itu menanggapi, "Dah cerita, kamu itu ada apa sebenarnya, kok sampai kamu itu merengut, bingung seperti itu, melamun?" "Begini Pak Kiai, usaha saya ini hancur Pak Kiai." Jawab Mbak Dalhar, "Lah kamu usahanya lancar, lupa sama saya. Sekarang giliran bangkrut, kesini, gimana kamu?" "Iya Pak Kiai, maaf saya Pak Kiai. Besok-besok saya nggak akan lagi kayak gini Pak Kiai. Saya akan ingat Pak Kiai, saya akan selalu kesini Pak Kiai." "Lalu mau kamu sekarang apa?" "Ya tolong didoain saya biar usaha saya maju lagi Pak Kiai, biar saya bisa ceria lagi." "Ya sudah, saya doain." Begitu jawaban Mbak Dalhar. "Loh kok namun didoain saja? Ya mau kamu apa? Saya udah doain, ya ntar saya doain. Mau kamu itu apa?" "Ya saya dibekalin apa, amalan-amalan atau jimat-jimat atau kalung-kalung apa Pak Kiai? Apa serandal Pak Kiai dikasih benang ntar saya kalungin biar usaha saya sukses atau gimana? Saya mau Pak Kiai." "Oh begitu mau kamu ya. Ya sudah, sini dengerin ya. Kamu baca surat Fatihah 100, sholawat 100. Begitu Pak Kiai?" "Ya, baca sholawat 100, baca Fatihah 100, sholawat 100. Ya, ya sudah Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai, terima kasih." Akhirnya si Koh itu pulang. Sampai setahun lamanya nggak ada kabar, nggak ada, intinya nggak ngabarin, nggak gimana lah selama 1 tahun. Yang lucu kan, Mbah Dalhar itu gimana? Itu kan orang Cina kok dikasih amalan Fatihah 100, sholat 100. Kan kalau kita pikir, kalau kita angan-angan, ya nggak masuk akal lah, orang Cina disuruh baca Fatihah sama sholawat. Ya wagu, lucu, nggak masuk akal. Tapi Mbah Dalhar itu nggak berpikir panjang, nggak berpikir tentang Siko, sampai beliau itu lupa kalau dia itu punya teman yang namanya Koh, orang Cina. Nah tiba-tiba keesokan pagi-pagi sekali ada paketan komplit 1 truk
Satu truk itu kebek banyak, penuh satu truk. Ada makanan, ada roti, ada uang, ada baju, pokoknya semuanya komplit di dalam mobil buat Pak Kiai dari Ko, orang Cina. Datang ini paketan. Ini dari siapa? Ini dari Ko, orang Cina, teman Pak Kiai. Oh, masih hidup? Masih, Pak Kiai. Mana orangnya? Orangnya masih di mobil, ntar katanya mau ke sini. Ditunggu di rumah. Akhirnya masuk si Ko. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kok kamu masih hidup? Masih lah Pak Kiai, saya sekarang sudah sukses kembali Pak Kiai, saya sudah jaya lagi Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai, terima kasih doa Pak Kiai, amalan Pak Kiai. Akhirnya saya bisa bangkit lagi Pak Kiai. Loh kok bisa? Bisa lah Pak Kiai, saya kan minta sama Pak Kiai disuruh baca Fatihah 100, sholawat 100. Itu selalu saya baca Pak Kiai. Kamu hafal? Tidak Pak Kiai. Lalu? Loh Pak Kiai kan suruh saya baca Fatihah 100, sholawat 100. Ya itu yang saya baca Pak Kiai. Loh, nggak baca Fatihah kamu? Ya enggak Pak Kiai, saya nggak bisa Pak Kiai. Saya cuma baca Fatihah 100, sholawat 100. Loh, lucu Pak. Badal harus saja sampai tertawa mendengar cerita begitu. Saya sendiri saya gak masuk akal lah. Tetapi itulah karomah seorang wali, sangat luar biasa. Banyak cerita-cerita ulama yang kita itu tidak masuk akal, tetapi terjadi. Ya Allah, itulah Mbah Dalhar. Oke, moga cerita yang saya utarakan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.